Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjejaki para wali atau para leluhur, lebih baik kita datangi atau sambangi kedua orang tua kita terlebih dahulu. Ya, mau hiburan, mau wisata, di mana yang paling enak tempatnya? Yaitu wisata keramat kampung, yang pasti dapat menstabilkan jiwa dan menenangkan diri sambil bermeditasi. Ya, kali ini kita masih berada di sebuah tempat atau di sebuah daerah yang disebut dengan daerah Tonjong, masih daerah Bojonggede ya. Ada apa di balik daerah Bojonggede atau daerah Tonjong ini? Jadi saya mendapatkan informasi dari orang tua dulu bahwasannya dahulu pernah ada di sini sebuah makam keramat yang biasa disebut makam keramat tua hutan jaha. Jadi ini termasuk makam keramat hutan tua jaha, ada pohon jahanya ya. Ini emang udah santer nih. Orang-orang dulu tahu kalau di sini ada makam keramat yang keberadaannya di lewat Parung Hijau 2 atau sekarang udah menjadi komplek BPN Tonjong. Lanjut, usut punya usut, cerita punya cerita. Ternyata pas saya cek lokasi keramat tersebut sudah tidak terlihat, hanya sebuah berupa sisa jejak-jejak atau batu-batu gitu ya, yang udah tertutupi oleh beberapa pohon-pohon pisang ya. Posisi keramat tersebut berada di samping sebelah masjid. Menurut cerita, entah kenapa keramat tersebut tidak dijaga ya, atau tidak dijaga atau tidak dirawat itu sebagai mestinya. Kan para leluhur kita yang minimal dijagalah, masih ada peninggalannya begitu. Walau alam saya tidak mengetahui, yang pasti sudah demikian. Jadi menurut beberapa informasi emang banyak kendala-kendala yang terjadi setelah ada pembangunan. Iya, banyak kendala-kendala yang terjadi setelah pembangunan yang atau kurang empati ya terhadap keramat hutan tua jaha. Ya banyak banget itu, seperti yang tidak bisa disebutkan satu persatu seperti beko, mendem ya. Ya, ini adalah jalur untuk memasuki sebuah makam keramat hutan jaha ya, hutan tua jaha, melalui Parung Hijau 2 masuk ke dalam ya. Kita lurus saja ya. Ini kita lewat jalur Parung Hijau 2, udah masuk wilayah dalam komplek BPN. Sebenarnya ini emang makam tua banget ya. Nah, yang di sini nih siapa sih namanya? Jadi yang di sini biasa disebut Eyang Satra. Ya, kita langsung ke cek lokasi. Ini menuju tempat ya dimana makam keramat tersebut hampir hilang ya.
hampir hilang, ditelan zaman, ditelan pembangunan dan macam-macam. Yuk langsung kita cek lokasi ke dalam. Sambil berjalan sambil bercerita sedikit. Jadi, nah ini masjidnya yang ada di dalam komplek BPN. Jadi dahulunya emang ini keramat hutan tua Jaha atau yang disebut Eyang Satra ini, beliau adalah teman atau sahabat dekat dengan Prabu Siliwangi, atau mungkin masih kerabat ya, menurut informasi. Nah, disinilah letaknya keramat tersebut yang berada di pohon pisang belakang. Nah, di sini emang udah lama mungkin ya nggak terjaga ataupun terbengkalai ataupun pada yang kurang empati terhadap Eyang Satra. Ya, di masanya dahulu sebelum ada pembangunan, keramat beliau ya banyak yang pada berziarah di sini ya untuk mendoakan begitu. Jadi yang Satra tersebut masih bersahabat dengan Prabu Siliwangi. Mungkin memang ya sudah sangat tua ya kalau di zamannya masa Prabu Siliwangi. Juga beberapa tokoh ada di seputaran sini seperti Mbah Depa, Eyang Juna, Nyai Renggang. Jadi Mbah Depa, Eyang Juna, Nyai Renggang ini satu zaman atau dia bersatu dalam arti kata, karena kan keramat beliau ini tidak terjaga atau tidak ada yang empati terhadap keramat beliau, makanya para tokoh-tokoh ini dia bersatu, jadi kumpul semua di keramat beliau gitu. Jadi emang tokoh-tokoh tersebut bersatu, seperti Mbah Depa, Eyang Juna ini ya sebagai pengawal dari Eyang Satra, dan Nyai Renggang, Nyai Renggang ini termasuk ya seperjuangan ya, yang dimaksud bersatu menurut kita sih ya, jadi dia mendengar karena keramat beliau ini tidak ada lagi yang empati atau tidak lagi dijaga. Makanya tokoh-tokoh tersebut bersatu untuk menempati keramat beliau. Adapun setelah banyak kendala ya setelah pembangunan, atau keramat beliau tuh tidak dilibatkan atau tidak ada, maksudnya tidak dijaga, walau alam ya, mungkin semua karena izin Allah ya. Jadi banyak kendala yang terjadi gitu, yang nggak mungkin disebutkan di sini gitu. Yang pasti kan ada kendala ya. Itulah sedikit cerita orang tua kita dulu, yang mana terdapat makam wali yang bernama Eyang Satra, atau terkenal dengan makam keramat hutan tua Jaha. Yang pohon jahanya sekarang udah hilang. Ya, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tinggalkan. Mari kita doakan kepada para orang tua kita dan semua yang berjasa dalam hidup ini. Ya, tunggu ekspedisi keramat kampung lainnya. Yang pasti jangan sampai kita lupa, jangan sampai ketinggalkan. Apa yang sudah ada kita teruskan ya. Demikianlah sedikit cerita tentang keramat hutan tua Jaha atau Eyang Satra, informasi dari orang-orang tua dulu ya. Semoga aja kedepannya akan berubah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.